Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahlul 'uqdatam bi jahi nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz Ustaz Fiqih dan Abah, para sesepuh, para kiai tokoh masyarakat, dan para pengurus masjid dan hadirin wa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari sakit daripada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, khusus nikmat yang agung, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat yang dijadikan kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Jika kita syukuri, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga salawat dan salam yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, pengajian daripada kitab Imam Ghazali dalam ulangan membahas daripada malam hari ini fi fadli tarahumi, membahas daripada keutamaan kasih sayang, keutamaan daripada kasih sayang. Qala al-mu'allim rahimahullah wa ja'alu bihi bid-darin amin. Beliau Imam Ghazali membuka daripada judul bab ini diawali dengan sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata illa rahimun, yang mana artinya tidak bakal masuk surga kecuali orang yang memiliki kasih sayang. Mafhum di dalam makna hadis ini yaitu orang yang saling bermusuhan berarti tidak masuk surga. Gitu. Tapi ketika mereka kasih sayang, silaturahim, tidak bermusuhan, maka dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang bermusuhan maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya, mendengar daripada hadis ini sahabat bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kullana rahimun, ya Rasulullah, kami semua ini memiliki sifat kasih sayang. Kami semua memiliki sifat kasih sayang. Tentu orang tua pasti sayang kepada anaknya. Seorang suami sayang juga pasti sama istri, dan seorang anak pasti memiliki sifat kasih sayang kepada orang tua. Seorang sahabat Nabi memiliki sifat kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat berkata, ya Rasulullah, lana rahim. Ya Rasulullah, kami semua ini memiliki sifat kasih sayang. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi daripada
jawaban daripada sahabat Nabi, laisar rahimu may yarhamu nafsahu khassah walakinir rahimu may yarhamu nafsahu wa ghairah. Kata Nabi, tidak dikatakan orang tersebut memiliki sifat kasih sayang kalau dia hanya sayang sama dirinya saja, tapi tidak sayang sama orang yang lain. Nah, ini kita pahamkan di dalam sabda Nabi ini menunjukkan bahwasanya kita jangan hanya sayang sama dirinya kita sendiri. Biarlah kita yang paham ilmu, biarlah kita yang mengerti tata cara sholat, biarlah kita yang tahu mengerti tata cara puasa, biarlah kita yang tahu sendiri bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak mengajarkan daripada keluarganya. Nah, ini dikatakan orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Orang yang memiliki sifat kasih sayang daripada orang lain, khusus kepada keluarganya, anak dan istrinya, bukan memberikan sesuatu daripada dunia. Dibelikanlah sesuatu yang mewah, mungkin mobil, motor, atau dikasih uang yang banyak, belum tentu harta tersebut digunakan dengan yang baik. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita menggunakan daripada harta tadi dengan menggunakan cara yang baik, yang keluarga. Nah, tapi itu bukan dikatakan orang yang memiliki sifat kasih sayang. Orang yang memiliki sifat kasih sayang yang harus ditonjolkan yang pertama kali masalah ilmunya. Ngajarkan kepada mereka, gini loh kata-kata cara sholat yang benar, gini loh cara puasa yang benar, gini loh cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikategorikan orang yang memiliki sifat kasih sayang. Bukan hanya kita memberikan harta saja, tapi kita tidak mengajarkan daripada tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan nanti di akhirat mereka saling melari, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Ini sebabkan apa? Karena seorang ayah tidak bertanggung jawab kepada anaknya dengan nafsi-nafsi. Tapi kalau seandainya seorang ayah bertanggung jawab, maka dia tidak akan takut kelak di akhirat daripada tuntutan daripada keluarga, anak dan istrinya. Bahkan digisahkan ada seorang ayah, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, orang yang ahli sholat, orang yang mengerti ilmu yang sangat banyak. Ketika dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang anak ini dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang anak ini tidak berterima kepada Allah, ya Allah, aku tidak terima, khud min siyabina, ya Rasulullah, aku minta bagian aku. Kenapa? Bahwasanya aku tidak pernah kenal dengan engkau, aku tidak pernah diajarkan daripada ayahku tentang mendekatkan diri kepada engkau, ya Allah. Maka dariku tolong tarik ke ayahku, suruh keluar lagi daripada surga. Ditarik seorang ayah yang tadi masuk ke dalam nerakanya Allah, seorang anak keluar. Kenapa? Karena disebabkan ayahnya tadi tidak mengajarkan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk keluarga, begitu juga daripada kerabat-kerabat kita, daripada orang yang dekat daripada kita. Wa makna rahimatahu, makna daripada memiliki orang sifat kasih sayang untuk dirinya. Orang yang memiliki sifat kasih sayang sama dirinya, yang pertama ayyarhamaha min azabillah. Dia sayang kepada dirinya, jangan sampai kena azab Allah. Jangan sampai kena azab Allah. Gimana caranya supaya diri kita atau diri orang yang lain tidak mendapatkan daripada azabnya Allah? Yang pertama, bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu yang bitarkil ma'asi. Tak kalau ada orang yang melakukan maksiat, maka mereka orang tersebut ridho apa yang akan dilakukan oleh Allah, atau ridho dirinya masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang kedua, wa taubati minha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu seorang
yang ahli ibadah harus juga untuk kembali bertobat kepada Allah, apalagi orang yang ahli maksiat. Tapi harus untuk dia tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang ahli ibadah diharuskan untuk bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad itu tidak lepas setiap harinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan Nabi dosanya sudah diampunkan yang akan datang, yang telah lalu diampunkan oleh Allah, tapi dia tidak pernah lepas minta ampun sama Allah. Di malam hari ia melakukan ibadah, bahkan sampai kakinya bengkak berdarah, yang menunjukkan bahwasan dia tadi walaupun seorang yang dijamin masuk surga itu Rasul, tapi dia tidak pernah lepas daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia katakan bahwasan Nabi 70 sampai 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah dibahas luar biasa masalah bulan Rajab, yaitu bulan daripada bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi diri kita masuk di bulan Rajab, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Rajab. Rugi jadi kalau ada orang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi. Karena kenapa? Bahwasan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Diibaratkan hujan yang deras, kalau ada orang yang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, diibaratkan orang yang mandi hujan, bajunya tidak basah, rugi. Jadi mudah-mudahan di bulan Rajab ini beberapa malam lagi akan meninggalkan daripada bulan Rajab, masuk nanti di bulan Sya'ban, maka mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu daripada orang yang sayang sama dirinya, yang pertama meninggalkan maksiat, kedua dia tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut fi'il ta'ah, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya dia melakukan ibadah. Kalau memang tak baca, sudah salat 5 waktu qobliyah ba'diyah jangan ditinggal, diusahakan. Atau memang tak bisa nak ditambah lagi duha 2 rakaat dulu bai'ah, walaupun dikatakan duha paling banyak 8 rakaat tidak masalah. 2 dulu ke depannya 4. Yang ini dianjurkan gitu, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan bulan Rajab ini bulan menanam. Iya, kata Nabi, bulan Rajab ini badrun, bulan kita menanam. Seperti orang menanam pohon. Nah, kita di bulan Rajab menanam daripada ibadah. Bulan Sya'ban masuk, kata Nabi, bulan saqi, bulan mengairi. Maksud daripada mengairi ini apa? Memperhatikan ibadah yang bulan Rajab kurang apa tidak Kalau kurang harus diperbaiki, kalau bisa ditambah. Seperti orang kalau ngairi otomatis supaya tanaman tadi hidup. Ketika masuk bulan Sya'ban, kata Nabi, hasad, panen. Nah, tanda orang yang orang tadi berhasil dalam melakukan ibadahnya dijenguk di bulan Ramadan, di malam-malam dari bulan Ramadan. Kalau dia semangat menghidupi daripada malam Ramadan dan bulan Ramadan, nah dia ini berhasil berarti nanam. Dia menanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia menanam, Ramadan masuk, ahli ibadah, berarti tanda orang ini berhasil daripada menanam tabungan dia tadi di 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Setelah itu meninggalkan maksiat, minta ampun sama Allah, melakukan ketaatan, wal ikhlas. Ikhlas, kita tetap ibadah sama Allah. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lain. Maka dari itu, kalau kita setelah melakukan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali memamerkan ibadah kita. Nah, aku tadi salat duha 8. Aku tadi salat witir 11. Jangan sekali-sekali kita memamerkan daripada ibadah aku tadi salat isya berjamaah sama itu, salat maghrib tadi sama itu, salat subuh sama itu. Jangan sekali-sekali kita memamerkan daripada ibadah yang sudah kita lakukan. Ketika kita memamerkan daripada kita sombongkan ibadah kita tadi,
lah darogat, terbakar ibadah tadi. Percuma cuma tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Tidak ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan rahim dalam dirinya dewek, sayang sama dirinya. Tanda orang sayang sama wong lain yaitu Allah yasu'a fi adiyatil muslim, tidak melakukan perbuatan yang jelek sama orang muslim. Contohnya apa? Menghardik, mencaci, mengejek. Jangan. Itu tanda orang muslim, bukan mengejek, bukan menghardik, bukan mencaci, tapi mengayomi. Begini loh, ibadah yang benar. Baca ini, kau tinggal lah maksiat nih, melo aku. Nah ini kadang-kadang repot nih kalau ngajak yang maksiat, kita yang salah nanti. Tunggulah pokoknya, takoan ya. Nah padahal niat tadi niat baik. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam mengajak wong, mudah-mudahan itu jadi tabungan. Mudah-mudahan juga nasihat tadi memang tidak boleh di tempat umum, pribadi. Nah, udah dia melo diajak sholat berjamaah. Nah itu nanti tabungan buat kita setelah kita meninggal. Dia terus-menerus melakukan ibadah, dari dia ada yang melok. Nah inilah dikatakan pahala yang terus mengalir. Nah jadi walhasil tanda orang yang sayang sama orang lain tidak menghardik seorang muslim atau mencaci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man saliman nasa miyadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu yang mana bisa menyelamatkan manusia daripada tangan dan lidahnya. Daripada tangan dan lidahnya. Ini tanda orang muslim, maksudnya tidak menyakiti orang muslim dengan tangan,